Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Rinduanku Tuhan berada dekat-Mu Bapa. Haleluya. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan.
kerinduanku, selalu senangkan hatiku. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Amin, amin. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesusku, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Tuhan, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Oh, haleluya. Kami menyembahmu, Tuhan, sebab Kaulah yang disembah, Kaulah yang dimuliakan. Kau Tuhan dan Raja kami, yang perkasa, yang berdaulat selamanya. Kami tunduk kepadamu, Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu, Bapa. Hanya Kau yang layak disembah. Glory, glory bagimu, Yesusku. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur padamu selamanya. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan, Yesus Tuhan kami. Engkau layak dihormati, Tuhan. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu,
Kuasa Tuhan mengalahkan kuasa iblis. Kita percaya kita dijadikan oleh Tuhan Yesus lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama katakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tempat, kalahkan pintu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tempat, kalahkan pintu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tempat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan sekali lagi, nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
Rama
ibadah online home ministry. Pada hari Minggu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita tanpa terasa sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan yang kedua di tahun 2023 ini. Kita percaya bahwa ada banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa kita tetap melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pembelaan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami dalam kehidupan kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga Tuhan. Kami melihat ada banyak hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa walaupun ada banyak tantangan dan masalah, namun kami punya Tuhan yang tetap setia. Tuhan yang tetap menjaga dan melindungi kami sampai selama-lamanya ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini kami akan siap untuk menerangkan kebenaran firman-Mu. Biar dimanapun kami berada, Roh-Mu bekerja atas diri kami, mengubahkan apa yang harus diubahkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kami akan terus-menerus diperbaharui. Semakin lama Tuhan, semakin menjadi seperti pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu ini ya Bapa, berikan kata-kata yang sederhana sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema bahwa kasih Kristus sebagai dasar rumah tangga. Sekali lagi tema yang akan saya bawakan adalah kasih Kristus sebagai dasar rumah tangga. Kita akan baca dulu ayat dalam firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 26, kemudian lompat ke ayat 33. Efesus 5 ayat 22 sampai 26 terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 33 kita lompat di ayat yang terakhir. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya akan mulai dari ayat yang ke-33 yang tadi kita baca, bahwa di situ ada dua kata yang saudara bisa lihat. Yang kata yang pertama adalah kata mengasihi. Kemudian kata yang kedua adalah kata menghormati. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa mengasihi dan menghormati Bapak Ibu Saudara adalah aturan yang berlaku di dalam sebuah keluarga, supaya saudara bisa menjaga kehidupan berlangsung dengan baik. Tetapi ternyata hal ini bukan sebuah perintah biasa. Tapi rupanya waktu Paulus menulis surat ini, Paulus mengetahui bahwa perempuan itu harus didekati dengan cara dikasihi. Sedangkan untuk laki-laki, bahasanya adalah dihormati. Nah, dua kata ini Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan dihormati, adalah dua kata yang menurut saya tidak sama dengan penundukan diri. Ini tidak ada urusannya dengan tunduk-menunduk. Sebab di ayat sebelumnya, saya akan lihat, kita akan buka sama-sama ayat 22. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di rumah, silakan buka Efesus 5 ayat 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 22 dari Efesus 5 mengatakan begini. Hai istri,
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Biasanya ayat ini dipakai para suami kalau dia tidak bisa mengendalikan istrinya. Bahkan tidak jarang akhirnya ketika dia tidak lagi bisa mengendalikan istrinya dipukul. Kalau nggak bisa dikendalikan juga. Ayat 23, saya lanjutkan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tunduk dan mengasihi itu sepertinya adalah dua hal yang bertentangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi menurut saya, kalau soal tunduk, maka kita semua harus tunduk kepada ketuhanan Yesus Kristus terlebih dahulu. Waktu kita tunduk pada Tuhan Yesus, maka istri juga tunduk kepada suami. Begitu juga dengan suami, harus tunduk kepada Yesus sebagai kepala keluarga. Ketika suami tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan, maka istri juga seharusnya tunduk kepada suami. Sehingga semuanya terjadi akibat dari pengenalan kita akan pribadi Kristus, di mana kasih Kristus yang membuat hal tersebut bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya kasih Kristus, hanya kasih yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuat suami istri tunduk kepada suami dan suami tunduk kepada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan lagi Efesus 5 ayat 21, Bapak Ibu Saudara. Efesus 5 ayat 21 dikatakan begini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Version. Dikatakan begini. Submitting yourself one to another in the fear of God. Ya, kalau saudara lihat ayat ini, maka dikatakan begini, suami dan istri harus saling menundukkan diri dalam takut akan Tuhan. Jadi di ayat 21 penekanannya adalah begini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Dalam bahasa Inggrisnya, submitting yourself one to another. Artinya suami dan istri harus saling tunduk di dalam takut akan Tuhan. Itu maksud di ayat 21. Kemudian ayat 22 baru ditulis, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi sebenarnya saya mau katakan begini, suami dan istri harus tunduk kepada Yesus supaya jelas bahwa mengasihi dan menghormati sebetulnya tidak ada hubungannya dengan tunduk menunduk. Jadi jelas bahwa mengasihi dan menghormati tidak ada hubungannya dengan tunduk menunduk. Karena itu, untuk tunduk, suami dan istri harus terlebih dahulu tunduk kepada ketuhanan Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya, istri-istri bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau suami saya belum dalam Tuhan? Apakah saya harus tunduk juga? Saya mau katakan istri tetap harus tunduk, walaupun penundukan diri itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, ibu-ibu. Jadi, antara perempuan dan laki-laki itu ada bahasa yang berbeda. Di mana bahasa perempuan itu adalah bahasa kasih, sementara bahasa pria itu bahasa menghormati. Karena dua hal tersebut, mengasihi dan menghormati, itu boleh saya sebut sebagai suatu lingkaran yang gila, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya jelaskan. Karena ini prinsipnya, Bapak Ibu Saudara. Istri hanya bereaksi pada suaminya sebesar kasih suaminya kepadanya. Sekali lagi saya ulang, pelan-pelan. Istri
hanya bereaksi pada suaminya sebesar kasih suaminya kepadanya. Sebab bahasa wanita itu tadi saya katakan adalah bahasa kasih. Semakin seorang istri dikasihi, semakin mudah dia berespon pada suaminya dengan cara yang benar. Tapi sebaliknya juga, pria berespon kepada istri sebesar penghargaan istrinya kepada suaminya. Kalau istri tidak respek kepada suami, maka akibatnya suaminya kurang, atau saya boleh katakan tidak akan mengasihi istrinya. Sebab suami akan bisa mengasihi sebesar respek istrinya kepadanya. Dan istri bisa menghormati suaminya sebesar kasih suaminya kepadanya. Jadi itu berputar di lingkaran itu saja, Bapak Ibu Saudara. Karena waktu kita menikah, Bapak Ibu Saudara, maka kita sudah menjadi satu dengan suami kita. Kita sudah menjadi satu dengan istri kita. Sebuah lingkaran yang tidak bisa diputuskan. Dan ini hanya berlaku untuk suami istri. Ini tidak berlaku untuk suami atau istri orang lain di luar suami atau istri kita. Perintah Tuhan yang satu ini berlaku setelah kita dipersatukan di dalam pernikahan. Perintah Tuhan yang satu ini seharusnya akan membuat kita berbahagia. Karena suami dan istri akan mencapai potensi mereka di dalam penundukan diri, mengerjakan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Sedangkan kalau mereka tidak mencapai posisi tertinggi ini, itu disebabkan karena mereka tidak punya cukup energi untuk melakukannya. Saya akan memakai bahasa begini. Energi istri untuk tunduk pada suaminya bergantung kepada kasih suaminya kepadanya. Sekali lagi saya ulang. Energi istri untuk tunduk pada suaminya bergantung kepada kasih suaminya kepadanya. Begitu pula energi suami untuk mengasihi istrinya tergantung pada respek, hormat istri kepada suaminya. Tapi kenapa kita selalu gagal dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara? Ada dua alasan. Yang pertama, kenapa kita sebagai suami istri selalu gagal dalam menghormati, dalam mengasihi istri atau suami kita? Yang pertama, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Saya bacakan lagi dari Efesus 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan, Efesus 5 ayat 33. Saya akan bacakan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu sendiri, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kata kasihilah di dalam ayat tersebut, dari Efesus 5 ayat 33 ini, itu berasal dari kata agapao. Agapao itu adalah kasih agape. Kita sudah sering mendengar istilah ini, kasih agape. Jadi ini bukan menerangkan soal seksual terlebih dahulu, melainkan ayat ini menerangkan tentang kasih agape. Apa sih itu kasih agape? Kasih agape, saya akan bacakan definisinya. Definisinya dibilang begini, agape itu adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Bahasa Inggrisnya unconditional love. Cinta agape tidak pernah egois. Dalam kekristenan, agape berarti cinta yang bersifat totally, yang bersifat total. Dan ini kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap manusia ciptaannya. Jadi ayat ini mau menekankan kepada suami-suami bahwa suami agape istrimu. Tinggalkan sifat egoismu. Jangan minta istrimu menghormatimu terlebih dahulu, baru engkau bisa mengasihi istrimu. Jangan minta seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kerjakanlah apa yang menjadi perintah Tuhan terhadap
kita suami-suami. Karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada saudara dan saya, Yesus tinggalkan sorga yang nyaman, sorga yang enak, sorga yang menyenangkan, hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang egois. Dia mengasihi kita tanpa syarat apapun, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Karena seharusnya kita binasa di dalam kekekalan, namun karena kasih-Nya kita diselamatkan karena pengorbanannya. Kasih Kristus telah kita terima, Bapak Ibu Saudara, telah kita alami tanpa syarat. Karena itu kasih Kristus yang kita sebagai suami telah terima, telah kita alami tanpa syarat, mari kita manifestasikan keluar dengan cara mengasihi istrimu terlebih dahulu, mengasihi anak-anakmu. Bukannya terbalik, mengasihi orang lain yang di luar, mengasihi mereka terlebih dahulu. Bukannya mengasihi jemaat atau orang lain terlebih dahulu, tapi harus mengasihi istri, harus mengasihi anak-anak, harus mengasihi keluarga terlebih dahulu. Karena kasih kepada orang lain itu bisa terjadi kalau kasih Kristus yang sudah kita terima terlebih dahulu kita manifestasikan kepada keluarga kita. Baru kita bisa mengasihi orang di luar rumah kita. Kita keliru, Bapak Ibu Saudara. Kalau mengasihi orang di luar rumah, kita bisa kasih terlebih dahulu. Sedangkan orang-orang di dalam rumah, sedangkan istri atau suami saudara atau anak-anak saudara tidak saudara kasih. Itu suatu hal yang keliru. Jadi buat saya, Bapak Ibu Saudara, skala prioritasnya yang pertama adalah Tuhan. Kemudian keluarga. Kemudian orang lain. Jadi Tuhan terlebih dahulu, bukan pekerjaannya. Karena begini, saya mau jelaskan sedikit. Beda antara Tuhan dengan pekerjaan Tuhan. Beda. Karena ada orang yang kelihatannya giat dalam pekerjaan Tuhan. Dia giat 1 kali 24 jam. Kalau bisa dia melayani pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan. Belum tentu dia mengasihi orang lain. Jadi dari mana seorang suami kelihatan mencintai Tuhan? Waktu seorang suami bisa mengasihi istri dan juga bisa mengasihi anak-anaknya. Setelah itu baru dia bisa mengasihi orang lain, mengasihi jemaat, mengasihi sesama anggota gereja. Suami, kasihi, cintai istrimu tanpa syarat. Saya lanjutkan di ayat 33 dari Efesus 5. Kalimat selanjutnya dibilang begini. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kata menghormati pada ayat tersebut itu berasal dari kata phobeo atau dibaca phobe. Dikatakan begini. Jadi saya akan bacakan begini. Istri phobe kepada suamimu. Sebenarnya kata phobe dalam bahasa Yunani itu sifatnya ekstrim sekali, Bapak Ibu Saudara. Kata phobe sama dengan kata fobia. Saya percaya saudara sering mendengar kata fobia atau phobos yang berarti dengan gemetar. Jadi arti kata fobia adalah dengan gemetar. Seharusnya artinya seperti itu. Seharusnya istri harus menghormati suami dengan gemetar. Seharusnya kalau mengikuti kata aslinya seperti itu. Tapi ayat ini mau memberitahukan adalah begini. Karena begini, kasih punya aspek adalah O. Katakan bersama dengan saya, O. Itu dalam bahasa Inggris tulisannya A-W-E. Bacanya O. O itu berarti artinya kagum. Jadi kalimat dalam ayat ini saya akan bacakan begini. Istri hendaklah menghormati suaminya. Atau bisa juga dikatakan dengan bahasa gini. Istri hendaklah mengagumi suaminya. Kapan terakhir kali istri kagum terhadap suamimu?
istri saya bilang ke saya, yang saya lihat kemajuan pada kamu adalah pada perutmu. Dulu six pack, sekarang 6 month. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah lingkaran gila yang saya boleh sebutkan ini, itu kita perlu benahi terlebih dahulu. Yang pertama, kenapa kita selalu gagal dalam hal ini, dalam hal mengasihi dan menghormati? Yang pertama, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dan hal yang kedua akibatnya adalah karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia mementingkan dirinya sendiri. Begitu manusia jatuh dalam dosa, maka hal pertama yang terjadi pada manusia, manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia mulai mencari aman untuk dirinya sendiri. Akibatnya dia tidak akan memikirkan orang lain. Kita lihat bersama-sama pada awal manusia jatuh dalam dosa. Kita buka sama-sama Kejadian 3 ayat 8 sampai ke 12. Kejadian 3 ayat 8 sampai ke 12. Ini adalah peristiwa pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 8 sampai ke 12. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Yahweh yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Yahweh di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Yahweh memanggil manusia itu atau Adam dan berfirman kepada Adam, 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 di manakah engkau? Perhatikan ayat yang baru saya baca, ayat 9. Kepada siapa Tuhan bertanya? Kepada Adam. Saya bacakan selanjutnya, ayat yang ke-10. Maka Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini Tuhan, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan kepada Adam, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka manusia itu atau Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Lalu jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Nah, dari ayat 11 yang kita baca tadi, di ayat 11-nya, yang pertama Tuhan menanyakan ialah kepada Adam terlebih dahulu. Tuhan meminta pertanggungjawaban jawab Adam sebagai seorang suami. Tuhan bilang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Seharusnya ketika Tuhan bertanya seperti itu kepada Adam, Adam cukup menjawab saja, iya Tuhan. Begitu saja kan seharusnya Adam menjawab. Tapi ketika saudara lihat apa jawaban Adam, itu adalah sisi egois Adam yang mulai muncul akibat dari dosa yang dilakukan. Adam jadi egois. Adam jadi mementingkan dirinya terlebih dahulu. Adam salahkan istrinya dengan berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dia salahkan istrinya, Bapak Ibu Saudara. Adam nggak mau menerima konsekuensi dari kesalahannya kepada Tuhan. Karena pertanyaan itu, sekali lagi, Tuhan sedang tanyakan kepada Adam pribadi, bukan kepada Hawa. Tapi Adam menyalahkan Hawa. Bahkan lebih parahnya, malah kalau saudara perhatikan pada ayat tersebut tadi, ayat yang ke-11 tadi, Adam seolah-olah menyalahkan Tuhan yang telah menempatkan Hawa di sisinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pada waktu itu menempatkan Hawa sebagai berkat buat Adam. Sebagai tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi Adam. Tapi berkat itu dijadikan alasan
Karena Adam egois. Karena Adam tidak mau disalahkan. Adam malah juga seolah menyalahkan Tuhan. Padahal itu karena Adam sendiri yang tidak menjaga. Adam sendiri yang tidak bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan. Suami-suami, saya mau katakan begini. Istrimu adalah berkat dari Tuhan untukmu. Bertanggung jawablah terhadap berkat yang Tuhan telah berikan dengan cara kasihi istrimu. Bukannya justru menjadikan istrimu sasaran dari kegagalan untukmu bertanggung jawab kepada Tuhan. Sasaran untuk pelampiasan kemarahanmu yang tidak bisa kau kendalikan. Suami mengintimidasi istri dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan hati istrinya. Bahkan sampai ada suami yang jadikan istrinya seperti samsak. Saudara tahu samsak? Yang untuk latihan tinju. Kalau saudara masih melakukan itu, hai suami-suami, saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-13. Dari Kejadian. Kemudian berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada perempuan itu. Nah, ini kepada Hawa baru. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, jawab Hawa, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ternyata bukan hanya Adam yang menjadi egois setelah jatuh dalam dosa, tapi juga Hawa, istrinya, juga menjadi pribadi yang egois. Si Hawa melepaskan kesalahannya kepada ular. Hawa gak mau disalahkan karena memberikan buah itu kepada Adam. Karena Hawa akhirnya jadi egois juga, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Akibatnya adalah manusia mementingkan dirinya sendiri. Yang pertama tadi, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua, akibatnya adalah manusia mementingkan dirinya sendiri. Saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ajarkan kepada kita bahwa bahasa perempuan adalah bahasa kasih. Bahasa laki-laki adalah bahasa menghormati atau respect. Kalau prinsip ini bisa dipenuhi, Bapak Ibu Saudara, maka suami istri dan anak-anak akan bisa berbahagia. Tapi sebaliknya, waktu suami gagal mengasihi istri, maka istri akan kehilangan hormat. Istri akan kehilangan respect terhadap suaminya. Hal ini akan berputar terus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Memang kalau ditanya ke istri-istri, apa bisa menghormati suami yang menjengkelkan? Istri pasti akan menjawab apa? Susah, Pak Pendeta. Susah sekali untuk menghormati suami saya menjengkelkan itu. Haleluya. Sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagaimana supaya suami dapat mengasihi istri tanpa dihormati? Dan sebaliknya bagaimana istri dapat menghormati suami tanpa dikasihi? Bagaimana suami dapat mengasihi istri tanpa dihormati? Bagaimana istri dapat menghormati suami tanpa dikasihi? Maka kita masing-masing yang harus menghentikan supaya tidak berputar terus pada situasi tersebut. Karena sampai kapanpun, kalau seseorang perempuan dikasihi, dia akan menemukan sesuatu. Tapi seringkali suami lupa akan perhatian dalam hal kecil saja. Hal-hal yang kecil seringkali kita lupa sebagai suami untuk memberikan perhatian kepada istri kita. Yang sebenarnya ketika kita melakukan itu akan membuat istri kita merasa dikasihi oleh suaminya. Saya kasih contoh. Misalnya, waktu istri saudara pulang dari salon, kasih pujian.
tanggapi dengan baik tentang rambutnya setelah dari salon. Jangan waktu istrinya tanya pulang dari salon, "Pak, gimana rambutku sekarang?" "Ah, ntar dulu lah, nantilah, lagi sibuk nih. Jangan Bapak Ibu, jangan Bapak-Bapak. Jangan jawab seperti begitu. Suami nih, kapan terakhir kali Anda memuji istrimu? Istri-istri, kapan terakhir kali engkau menghormati suamimu? Menghormati di depan anak-anakmu, menghormati di depan orang lain. Saya percaya, tidak mungkin kita tidak lagi saling memuji di dalam pernikahan. Karena perhatian-perhatian dalam kasih terhadap hal-hal yang kecil kepada istrimu akan mengakibatkan respek dan hormat istri kepada suami. Bukankah Tuhan Yesus sering memperhatikan saudara? Bukankah Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan hidupmu? Bukankah Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dalam pekerjaanmu? Bukankah Tuhan Yesus sudah menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita? Saudara baca dalam Alkitab. Ketika saudara baca di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan kata-kata cinta dari Tuhan. Karena seberapa sering saudara membaca Alkitab, maka saudara akan sering menemukan janji-janji Tuhan bagi hidupmu. Dan pasti Tuhan akan menggenapi janji-janjinya buat saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya menemukan cinta yang dari Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya, maka kita harus lakukan itu. Lakukan hal yang sama terhadap istrimu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu. Dan saya percaya mereka akan bersukacita senantiasa. Keluarga saudara akan hidup dalam cinta kasih Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau saudara tidak pernah melihat, saudara tidak pernah mengalami cinta Tuhan, saudara tidak pernah mengalami janji Tuhan, mari saya beritahu kepada saudara, jika laki-laki, ini akibatnya, jika laki-laki tidak menemukan penghargaan, maka ada dua hal yang akan dia kerjakan. Yang pertama, laki-laki akan lari kepada pornografi. Atau yang kedua, laki-laki akan lari kepada prostitusi. Tapi kalau wanita, kalau perempuan sudah tidak lagi dikasihi, maka dia akan cari pelampiasan. Yang pertama, dia akan lari ke anak-anaknya, kalau perempuan itu punya anak. Atau yang kedua, kalau dia tidak punya anak, perempuan itu akan cari kemana saja untuk mendapatkan rasa aman. Karena perempuan yang dikasihi, Bapak Ibu, suami-suami, akan menemukan rasa aman. Waktu suami menerima hormat dari istri, maka ini yang saya mau katakan, dengar istri-istri, maka suami akan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Di luar keluarga juga, suami tersebut akan memiliki harga. Suami akan memiliki kepercayaan diri. Akibatnya, dia akan bekerja dengan maksimal. Karena dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan, bahwa dia sudah menemukan hormat. Dia sudah mendapatkan respek. Tapi kenapa ada banyak suami-suami yang menjadi gila hormat di luar rumah? Karena dia tidak menemukan hormat di dalam rumahnya dari istrinya. Dan akibatnya bisa sampai suami pergi kepada pelacur. Karena pelacur mau melakukan apa saja terhadap laki-laki, karena dia menghendaki uangnya. Itu terjadi kalau suami tidak mendapatkan hormat. Itu akan terjadi kalau suami tidak mendapatkan respek dari istrinya.
Akibatnya suami tidak mendapatkan identitas diri, suami tidak memiliki sense of responsibility, suami tidak mendapatkan harga diri. Tapi jika suami mendapatkan 3 hal yang tadi saya katakan dari istri, maka suami akan dapat menjadi suami yang maksimal di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Tuhan perintahkan istri untuk menghormati dan menundukkan diri kepada suaminya. Karena itulah yang dibutuhkan oleh suami. Mengapa perintah Tuhan kepada suami cuma untuk mengasihi istri? Karena itulah yang dibutuhkan oleh istri. Kita harus isi hal tersebut. Dan tolong jangan anggap remeh hal tersebut, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkataan dari orang yang paling kita sayangi akan berpengaruh 100% di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, perkataan dari orang yang paling kita sayangi itu akan mempunyai pengaruh 100% dalam kehidupan kita. Jadi waktu istri bilang ke suaminya, kamu suami pemalas, maka hal itu bisa berpengaruh 100% kepada suaminya. Saya punya cerita, ada sepasang suami istri yang telah menikah kurang lebih 12 tahun. Mereka sepasang suami istri yang rajin ke gereja, bahkan mereka terjun dalam pelayanan di gereja. Hidup mereka berkecukupan, tidak berkekurangan. Tiba-tiba suatu saat mereka sudah tidak lagi datang dan melayani ke gereja. Maka gembalanya mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Waktu gembala datang, setelah gembala datang mengunjungi keluarga ini, gembala mereka terkejut ketika mendengar kabar bahwa mereka sudah berpisah, di mana sang istri sudah pergi dengan laki-laki lain, teman SMA-nya. Setelah dikonseling oleh gembala, ternyata diketahui penyebabnya, bahwa selama kurang lebih 12 tahun pernikahan suami istri tersebut, si suami ternyata tidak pernah memanggil nama istrinya dengan panggilan namanya atau dengan panggilan sayang seperti yang lazimnya. Melainkan suaminya selalu memanggil dengan istrinya seperti begini, "Woi, sini woi, sini woi." Jadi suaminya suka begini, "Woi, lagi di mana woi? Woi, mau pulang jam berapa?" Tidak pernah istrinya itu disapa dengan baik seperti seharusnya. Sehingga waktu suatu saat ada mantan teman SMA istrinya yang memperlakukan istrinya itu dan memperkatakan kata-kata yang baik kepada istrinya itu dengan seharusnya, akibatnya terjadi perselingkuhan. Karena selama 12 tahun lebih suaminya memperkatakan hal yang tidak membangun kepada istrinya. Dan hal itu ternyata berpengaruh 100% kepada istrinya tersebut. Sudahkah selama ini saudara memperhatikan perkataanmu kepada istrimu? Sudahkah selama ini saudara memperhatikan perkataanmu kepada suamimu, kepada anak-anakmu? Apakah saudara memperhatikan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut saudara kepada mereka? Apakah kata-katamu sudah seperti yang Alkitab katakan? Seperti yang Yesus sering katakan kepada saudara tentang saudara, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan Yesus tanpa syarat. Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara, apapun keadaan saudara, apapun kekurangan saudara, bahkan apapun kelemahan saudara. Bukankah saudara tidak pernah diintimidasi? Bukankah Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi saudara dengan kata-kata yang kasar? Kata-kata yang menghakimi saudara. Bahkan saudara diampuni. Saudara dan saya dikasihi dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah. Seperti yang saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus terus-menerus melanjutkan kasih setianya kepada saudara. Kalau saudara dan saya mengalami hal tersebut, seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang membangun.
bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan yang menghakimi. Karena ini, karena kasih itu membangun. Mari kita lanjutkan, kita baca lagi di Efesus 5 ayat 24-25. Dikatakan begini, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Begitulah kasih suami kepada istri, disamakan seperti kasih Kristus. Maka selanjutnya di ayat 25 ayat selanjutnya dibilang, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kasih suami kepada istri harusnya seperti kasih Yesus kepada jemaatnya. Memang harus diakui, ini bukan hal yang mudah. Perhatikan di ayat 25, ada kata di situ, ada kalimat di situ, menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu dalam bahasa Inggris ditulis totally surrender, yang berarti seluruh potensi suaminya, seluruh pemberian, semua yang terbaik yang Anda bisa lakukan itu diberikan kepada istri saudara. Itu maksudnya totally surrender atau menyerahkan diri. Berarti gini saudara, jangan kasih gaji saudara kepada istri saudara setengah-setengah. Saudara bilang, entar simpan dulu setengahnya, baru setengahnya saya kasih kepada istri. Haleluya. Tapi Alkitab menulis di ayat 25 tadi kita baca, menyerahkan dirinya. Berarti semuanya sudah diberikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak menahan sedikit pun, kita sudah serahkan totally, semuanya, seluruhnya kita sudah serahkan. Itu maksud di ayat 25. Ayat 26 saya akan bacakan. Efesus 5:26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Untuk hal yang ini tidak bisa terjadi kecuali suami menjadi seorang yang rohani. Sebab dia atau suami akan menguduskan istrinya. Ini maksudnya begini. Suami akan aktif mengasihi dengan melakukan tindakan kasih dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Suami itu mengerjakannya, menunjukkan integritas di dalam kehidupan saudara. Dan saya tahu ini bukan hal yang mudah saudara. Mari kita lihat di 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana seorang orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Berarti pria tidak bisa menjadi orang yang memulai perselisihan. Dikatakan di situ tanpa marah, tanpa perselisihan. Kira-kira suami-suami, bisa nggak kita nggak marah-marah? Apakah otoritas kita akan kelihatan waktu kita marah-marah aja? Waktu kita marah-marah baru kelihatan otoritas kita, apakah seperti itu? Ya walaupun saya mau katakan kasih itu juga ada disiplin. Ayat 26 saya lanjutkan. Ia menyucikannya, kalimat selanjutnya, ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah hal ini yang Yesus sudah lakukan buat jemaat. Jadi saya perlu menjaga kualitas keluarga saya, supaya keluarga saya tetap benar di dalam jalannya Tuhan. Itu maksud dari ayat 26. Kita buka sama-sama dari bagian firman Tuhan yang lain. Sekarang saya mau akan bahas, sekarang apa artinya menghormati suami? 1 Petrus 3 ayat 1-2. Kita akan lihat, apa artinya istri-istri harus menghormati suami. 1 Petrus 3 ayat 1 yang sampai yang kedua dulu. Saya akan bacakan. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian juga kamu hai istri-istri,
Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Di situ ada kata menghormati. Kata menghormati itu begini Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang keluar atau dihasilkan dari dalam karakter. Jadi ketika istri menghormati suami, istri harus mengerti hal ini. Istri harus menghormati suami karena itu keluar, karena itu dihasilkan dari dalam karakternya. Perempuan hanya berespon kalau dikasihi. Seperti suami tidak bisa mengasihi istri dengan benar kalau bukan karena kasih Yesus. Perempuan juga karakternya harus dapat menyatakan penghormatan itu. Karena begini, kemuliaan sama dengan penghormatan. Sekali lagi, kemuliaan sama dengan penghormatan. Istri perlu punya karakter hormat kepada suami. Supaya apa? Agar orang lain dapat melihat dan mereka dimenangkan tanpa perkataan. Jadi istri-istri, mari hormati suamimu. Karena itu adalah karakter yang keluar dari dalam. Karakter yang keluar dari dalam saudara. Karakter ini adalah sesuatu yang dibangun oleh karena sikap keputusan saudara hari lepas hari. Walaupun saya akui tidak mudah untuk respect kepada orang yang kita rasa gak bisa dipercaya. Agak sulit. Tapi saya bacakan aja ayat selanjutnya, ayat yang kedua dari 1 Petrus ini. Dari 1 Petrus yang ketiga, ayat yang kedua saya akan bacakan. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kata saleh itu di dalam ayat ini itu berhubungan dengan ibadah. Jadi perempuan menurut ayat tersebut harus menjaga yang pertama kemurnian, yang kedua kesalehan. Menurut survei ada sekitar 70% pasangan di mana istrinya adalah orang percaya dan menikah dengan suami yang bukan orang percaya. Ini menurut survei. Ada 70% pasangan seperti itu. Istrinya orang percaya, menikah dengan suami yang bukan orang percaya. Dan menurut Alkitab, yang Alkitab ajarkan, bahwa sikap yang murni dan saleh, yang keluar dari karakter seorang perempuan yang benar, itulah yang akan memenangkan hati banyak orang yang belum diselamatkan. Jadi penundukan diri yang dimaksud adalah begini. Sebuah kehidupan yang murni dan saleh. Itu maksudnya istri-istri. Saya lanjutkan. 1 Petrus 3 ayat 3 dan keempat. Perhiasanmu, 1 Petrus 3 dan keempat, ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ayat yang ketiga dan keempat dari 1 Petrus ini mau menjelaskan bahwa lebih baik hal yang rohani, hal yang batiniah yang saudara perkuat, daripada saudara beli alat makeup yang mahal-mahal tapi di dalamnya tidak bagus. Itu maksudnya. Yang dimaksud dengan hormat dan tunduk kepada suami adalah waktu istri memancarkan kecantikan dari dalam hati keluar, atau yang sering kita sebut dengan istilah inner beauty. Itu maksudnya, ibu-ibu.
Ayat yang keempat, saya bacakan kalimat selanjutnya. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Di situ ada kata tentram. Tentram itu apa sih? Tentram itu adalah damai. Orang yang bertemu dengan rasa damai. Karena apa? Karena perkataan hikmat mereka keluar dari roh yang lemah lembut. Ketika orang mendengar perkataan yang tentram, kata-kata yang damai, itu karena keluar dari roh yang lemah lembut. Selanjutnya ayat yang kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada suaminya. Saya percaya bahwa istri-istri akan tunduk kepada suami saudara. Karena saudara memiliki karakter dari dalam, dari roh yang lemah lembut. Sehingga itu akan membawa orang lain di sekitar saudara melihatnya bukan karena perkataan, tapi karena perbuatan. Saya simpulkan apa yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Kalau dua hal yang telah kita pelajari tadi diterapkan oleh suami dan istri, di mana waktu suami mengasihi istri dan istri menghormati suami, maka yang pertama, itu akan mengeluarkan perkara-perkara yang baik dari suami dan istri. Dan tidak hanya dibatasi di dalam rumah mereka saja, tetapi hal itu akan keluar dari rumah, di mana mereka suami dan istri akan mulai melayani di luar rumah, melayani orang lain. Disebabkan karena apa? Karena ada kasih dan penghormatan. Alkitab menulis, kalau istri menghormati suami, maka suami akan berdiri di depan pintu gerbang. Saudara bisa baca itu di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 23. Suami istri yang berusaha melakukan dua hal ini, itu akan bisa lebih ramah akibatnya. Karena kenapa? Karena kebutuhan dasar dari suaminya dan juga kebutuhan dasar dari istrinya tersebut terpenuhi. Itu yang pertama. Bahwa ketika dua hal ini suami dan istri bisa lakukan, yaitu mengasihi dan menghormati, yang pertama akan mengeluarkan perkara-perkara yang baik dari suami dan istri. Yang kedua, mereka akan punya pemahaman terhadap kepentingan anak-anak dan masa depan keluarga, di mana mereka mengharapkan dan akan melihat keluarga mereka jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka sudah penuh akan kebutuhan di dalam batin mereka. Dan mereka siap untuk mengutus anak-anak mereka ke masa depan. Jangan lupakan dua hal ini dalam hubungan suami istri. Jangan pernah lupakan, hai suami-suami dan istri-istri. Hai suami-suami, kasihi istrimu. Dan hai istri-istri, hormati suamimu. Belum terlambat untuk kita memulainya. Sekarang, kalau suami saudara atau istri saudara ada di sebelah saudara, kalau dia ada di sebelahmu, suami-suami dulu, suami-suami bilang sama istrinya, bilang begini, kamu lebih utama dari saya. Ayo suami-suami yang lagi nonton, bilang ke sebelahnya, bilang ke istrimu, bilang, kamu lebih utama dari saya. Oke, sekarang istri-istri bilang sama suaminya, kalau ada suaminya di sebelahnya, bilang, aku mulai belajar menghormati kamu. Aku mau mulai belajar menghormati kamu. Ayo istri-istri bilang sama suaminya. Bilang, aku mulai belajar menghormati kamu. Mari kita sama-sama jadikan lingkaran ini menjadi lingkaran yang membawa damai sejahtera buat keluarga kita, yang membawa masa depan yang baik buat anak-anak kita, dan kita akan melihat keluarga kita
akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Walaupun dengan sederhana ya Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu di dalam kehidupan kami yang memberikan pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Saya tergerak untuk mendoakan setiap saudara pada saat ini. Di tempat saudara masing-masing, saudara yang sedang menyaksikan acara ini, kalau pada saat ini kehidupan keluarga saudara tidak lagi baik, bahkan menjadi lebih buruk. Kalau sekarang ini saudara sebagai suami tidak lagi mengasihi istri saudara, saudara sudah mulai kehilangan kasih saudara kepada istri saudara. Firman Tuhan pada siang hari ini mengatakan kepadamu, hai suami-suami, mari kasih istrimu. Sebab wanita butuh dikasihi. Wanita butuh mendapatkan rasa aman. Kasih yang pernah saudara terima atau yang saudara terima dari Tuhan Yesus Kristus, mari berikan itu kepada istrimu. Mari lepaskan itu kepada istrimu, sehingga istrimu bisa mengalami kasih Kristus yang ada di dalam hidupmu. Dan juga saya mau berdoa buat istri-istri. Kalau sekarang ini saudara tidak lagi merespek terhadap suamimu, tidak lagi menghormati suamimu, karena mungkin saudara tidak lagi percaya kepada suamimu, saya mau katakan bahwa Yesus selalu mengampuni ketika saudara melakukan kesalahan. Yesus tidak pernah menolak, Yesus tidak pernah mengingat ketika saudara melakukan kesalahan dan pelanggaran. Karena itu, berikan pengampunan kepada suamimu. Berikan dia pengampunan seperti yang Yesus kerjakan di dalam kehidupanmu. Hampiri suamimu, berikan dia pengampunan, berikan dia rasa hormat, sehingga dia menjadi suami yang akan bertanggung jawab nantinya. Dia akan menjadi suami yang bertanggung jawab, memiliki kepercayaan diri, bertanggung jawab kepada istri, kepada anak-anak. Mari samperin suamimu, berdoa buat suamimu, ampuni dia. Suami-suami, kasih istrimu, sayangi dia. Dan saudara suami istri akan melihat bahwa keluarga saudara akan terus merasakan kasih Tuhan. Dan anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi juga papa mamanya. Tolong mereka Tuhan Yesus. Amba berdoa buat mereka pada saat ini. Tuhan kerjakan semua yang terbaik yang Tuhan sudah curahkan kepada mereka. Biarkan mereka merasakan kembali kasih Kristus menguasai kehidupan mereka sebagai suami istri. Biarkan mereka sebagai suami-suami mulai mengasihi lagi istrinya. Dan juga suami istri mulai lagi menghormati suaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan lebih besar daripada apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengadakan ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin.